Kalian udah pernah nonton Suicide Squad? Suicide Squad ini film antihero punyanya DC Comics. Filmnya sendiri menceritakan tentang sebuah organisasi yang bernama ARGUS atau Advanced Research Group Uniting Superhumans yang dipimpin oleh Amanda Waller. ARGUS adalah sebuah unit khusus pemerintah untuk mempelajari manusia-manusia mutan atau metahuman dan sebagai penjara untuk menahan penjahat-penjahat super. Penjahat-penjahat ini dijadikan objek penelitian dan juga prajurit untuk menjalankan misi bunuh diri untuk menangkap atau menghabisi makhluk-makhluk metahuman yang mengancam keamanan negara. Organisasi ARGUS ini mirip dengan organisasi fiktif yang memiliki misi yang sama, yaitu SCP Foundation. Mission Statement. Operating clandestine and worldwide, the Foundation operates beyond jurisdiction. SCP Foundation adalah sebuah organisasi fiktif yang dibuat dalam bentuk website dan diluncurkan pada tanggal 19 Januari 2008. SCP Foundation ini tugasnya meneliti, mengamankan, bahkan memusnahkan makhluk misterius atau makhluk dengan kekuatan super, bahkan benda-benda misterius yang punya kekuatan untuk mengancam keamanan negara ataupun menyakiti manusia. Benda atau makhluk ini disebut anomali. Untuk kalian penggemar horor dan juga kisah-kisah konspirasi, pasti udah nggak asing nih dengan SCP Foundation. SCP Foundation mungkin merupakan lembaga tertua di dalam komunitas paranormal anomali. Untuk sejarah berdirinya SCP, nggak ada yang tahu kapan pastinya. Beberapa berpendapat bahwa SCP didirikan pada tahun 1800-an. Sementara yang lain juga ada yang berpendapat nggak ada catatan pasti kapan berdirinya SCP Foundation. Yayasan SCP ini merupakan organisasi yang didanai dan dikelola dengan baik serta bekerja tanpa disadari oleh publik. Organisasi ini beroperasi dengan atau tanpa persetujuan dan dukungan dari pemerintah daerah. Yayasan SCP beroperasi secara rahasia hampir di seluruh dunia. Yayasan ini merekrut ilmuwan, peneliti, insinyur, dan agen militer terbaik yang dapat mereka temukan, mempekerjakan mereka untuk melakukan tugas-tugas yang penuh tekanan dan berbahaya. Tugas-tugas ini tentu saja terkait dengan moto yayasan dan juga menjadi nama untuk yayasan itu sendiri. Secure, Contain, Protect, yaitu amankan, tahan, dan lindungi. SCP Foundation bertugas untuk mengamankan anomali-anomali hasil ciptaan yayasan SCP atau mungkin anomali yang muncul di daerah-daerah tertentu. Anomali ini bisa saja berupa makhluk hidup, benda, atau mungkin lokasi. Anomali yang sudah diamankan akan diberi kode SCP dan angka. Kemudian ada contain atau penahanan. Nah, setelah ditangkap, objek ini akan ditahan di dalam tempat khusus dan diawasi ketat oleh SCP Foundation. Selain ditahan, objek-objek anomali ini akan diteliti untuk mendapatkan data-data atau ya ilmu-ilmu baru yang bisa menjelaskan anomali-anomali yang terjadi dan memberikan petunjuk untuk menetralisir anomali-anomali tersebut. Keberadaan mereka pun dirahasiakan karena kalau sampai bocor ke publik, ini akan menimbulkan kekacauan. Seperti yang udah aku jelaskan di awal, mungkin juga akan ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kekuatan dari anomali ini untuk hal-hal yang buruk. Kemudian ada protect atau melindungi. Organisasi ini akan melindungi manusia dari semua anomali yang ada. Organisasi ini akan menetralisir atau mungkin akan menghancurkan jika anomali tersebut terlalu berbahaya. Layaknya badan lembaga pada umumnya, SCP Foundation ini juga memiliki struktur organisasi
Tapi nggak banyak yang bisa kita gali, karena ini merupakan organisasi yang bersifat rahasia. Jadi kalau banyak informasi yang beredar, berarti bukan rahasia lagi dong namanya. Nah, kerahasiaan ini juga agar nggak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. SCP ingin masyarakat hidup tenang dan damai. Jadi ya biar aja mereka yang bekerja di sisi tergelap dunia. Yang pertama, The Administrator. Komando tertinggi SCP Foundation berada di tangan The Administrator. Ini adalah sosok pertama yang sudah hadir sejak organisasi ini dibentuk. Dan identitas dari The Administrator ini gak pernah terekspos publik secara jelas. Di bawah The Administrator ada sebuah badan yang bernama O5 Command atau Dewan 05 yang memiliki kewenangan tertinggi di dalam aktivitas SCP Foundation. Dewan O5 ini terdiri dari 13 orang dan memiliki kendali penuh atas SCP Foundation. Dewan ini selalu bertanggung jawab sebagai pengawas dan memberi arahan terhadap gerak-gerik organisasi SCP. Semua akses, perintah, dan pengambil keputusan di dalam SCP berada di tangan mereka. Identitas Dewan O5 ini sangat dirahasiakan. Gak ada yang tahu siapa mereka. Yang pasti, Dewan O5 ini berjumlah 13 orang. Masing-masing dari mereka diberi kode O5 1 sampai O5 13. Nah, kemudian di bawah Dewan O5 ini ada Ethics Committee. Ethics Committee ini berfungsi sebagai badan penasehat khusus untuk Dewan O5 dan Regional Directorate. Kedudukannya sama dengan Dewa O5. Anggota komite etik ini memegang wewenang yudisial untuk menjaga SCP agar tetap terkendali, terutama mengawasi Dewan O5. Mereka juga berwewenang untuk menjalankan proses hukum dan memberikan hukuman terhadap karyawan atau personil yang melanggar peraturan yang dibuat oleh SCP. Kemudian ada Internal Security Department. Mereka ini bertanggung jawab agar semua aturan SCP Foundation berjalan dengan baik. Yang kedua, untuk menginvestigasi jika ada masalah atau mungkin kasus yang melibatkan karyawan dan mengontrol setiap gerak-gerik karyawan SCP Foundation. Departemen ini adalah departemen yang paling dibenci seluruh karyawan SCP karena salah satu tugasnya selalu memata-matai semua karyawan SCP Foundation. Tujuannya ya untuk menghindari adanya mata-mata yang masuk ke dalam SCP dan pengkhianatan karyawan SCP. Hasil kerja Internal Security Department ini sifatnya rahasia dan langsung dilaporkan ke Dewan O5. Yang kelima ada Regional Directorate. Regional Directorate ini atau biasa kita kenal dengan Dewan Area adalah otoritas eksekutif kedua yang terbagi menjadi 7 komando area, yaitu cabang Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Oseania, dan Antartika. Mereka bertanggung jawab untuk kelancaran misi di tiap-tiap cabang, mendirikan cabang baru di SCP, membentuk Mobile Task Force, dan merekrut karyawan baru. Yang keenam ada Site Directorate. Di setiap area dibentuk Site Directorate atau cabang-cabang yang mewakili setiap negara. Terdiri dari 3 level staff, yaitu Site Director atau kepala cabang, Adjutant Director atau asisten kepala cabang, dan Site Chief atau komandan. Contohnya gini, SCP buka cabang di Inggris sebagai Site Directorate. Nah, dipimpin oleh Site Director. Mereka diberikan hak otonomi untuk menjalankan cabangnya masing-masing dan mengembangkan fasilitas-fasilitas milik SCP. Di setiap cabang SCP terdiri dari berbagai departemen, yaitu Security Department, Intelligence Department, Scientific Department, Logistic Department, Medical Department, Mobile Task Force, dan lain-lain.
Yang ketujuh ada Secretariat Directorate. Secretariat Directorate ini atau kantor sekretariat terdapat di semua kantor SCP yang bertanggung jawab untuk mengurus administrasi. Selain punya struktur organisasi, SCP Foundation juga memiliki klasifikasi personil berdasarkan seberapa pentingnya nih orang untuk yayasan. Klasifikasi ini dibedakan dari kelas A sampai kelas E. Yang pertama, personil kelas A. Personil kelas A adalah mereka yang dianggap penting untuk organisasi. Personil di kelas ini nggak diizinkan untuk memiliki kontak langsung dengan anomali dalam keadaan apapun. Contoh personil kelas A ini seperti anggota Dewan of Five dan juga The Administrator. Nah, kalau ada keadaan darurat, kelas A ini harus benar-benar diamankan dari bahaya. Kemudian ada personil kelas B. Personil kelas B ini terdiri dari peneliti, containment specialist, dan site director. Yang ketiga ada personil kelas C. Personil kelas C merupakan orang yang bisa melakukan kontak langsung dengan anomali. Mereka akan menghadapi risiko tinggi karena langsung berurusan dengan anomali. Personil kelas ini bisa dibilang sebagai petugas lapangan di tempat penanganan anomali, seperti security, file agent, dan tactical response officer. Kemudian ada personil kelas D, merupakan personil yang menangani anomali secara langsung. Mereka diutus untuk menghadapi anomali. Nyawa mereka sama sekali nggak berharga. Kalau mati dalam misi, ya udah. Yang penting masalahnya beres. Personal kelas D ini nggak boleh melakukan kontak dengan personal di kelas A dan B. Biasanya, personil kelas ini adalah narapidana dari seluruh dunia yang menerima hukuman mati. Nah, yang kelima atau yang terakhir ada personil kelas E, yang merupakan personil yang terpapar efek dari anomali yang dianggap berbahaya karena didapat dari anomali yang mungkin belum selesai diteliti. Ya, seperti manusia mutan lah ya. Personil ini akan dikarantina khusus untuk diteliti apakah ada perubahan perilaku, perubahan bentuk tubuh, atau mungkin perubahan dari kekuatan fisiknya. Setelah dianggap sehat atau layak, mereka akan diperbolehkan lagi untuk lanjut bertugas. Selain level personal, level keamanan juga dibagi menjadi 6 level. Mulai dari level 0 sampai level 5. Level 0 nggak penting. Level 1 confidential. Level 2 restricted. Level 3 secret. Level 4 top secret. Dan level 5 Tamil. Selanjutnya, SCP atau anomali ini diberi kelas objek. Tujuannya agar memudahkan untuk memutuskan bagaimana cara penanganan, pengamanan, atau mungkin apakah anomali ini harus dimusnahkan. Tingkatan pertama yaitu safe. Anomali tingkat ini cenderung aman dan gampang untuk diamanin. Contohnya seperti SCP-005 dan SCP-999. Kemudian ada Euclid. Anomali tingkatan ini dapat mematikan, tergantung sifatnya. Yayasan juga belum bisa nih memahami anomali di tingkatan ini. Mereka harus meneliti lebih dalam anomali-anomali di tingkat Euclid. Setelah diteliti, barulah anomali-anomali ini dapat diberi kategori. SCP tingkatan ini adalah SCP-049 dan SCP-096. Tingkatan ketiga adalah Cadre. Cadre ini masuk ke level anomali yang udah mulai sulit untuk diamanin. Mereka dikategorikan sebagai anomali berbahaya. Yayasan harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk mengamankan anomali ini. Contohnya seperti SCP-5186 dan SCP-001. Tingkatan keempat ada Aphelion. Anomali pada tingkatan ini dapat menyebabkan kiamat. Contohnya seperti SCP-4005
dan SCP-5500. Tingkatan kelima adalah Archon. Anomali pada level SCP ini nggak gampang ditampung di dalam yayasan karena ukurannya yang besar atau berada di luar angkasa dan di planet lain. Penanganannya biasanya dilakukan dengan cara pengawasan ketat selama 24 jam. Contohnya seperti SCP-5122 dan SCP-3455. Tingkatan keenam yaitu Tamil. Tamil ini merupakan SCP yang sangat rahasia dan terpisah dari SCP yang lain. Biasanya dimanfaatkan untuk menemukan dan dijadikan alat untuk mengamankan anomali. Tamil ini termasuk anomali yang langka, dijaga ketat, dan umumnya lebih sulit untuk diteliti daripada anomali-anomali yang lain. Penanganan anomali ini harus mengikuti SOP atau cara kerja yayasan. Ketika anomali terdeteksi, yayasan akan mengirimkan agen lapangan untuk mendapatkan informasi serinci mungkin tentang objek yang muncul. Setelah mendapatkan informasi, yayasan akan mengutus personel containment spesialis untuk mengamankan objek sesuai dengan level objeknya. Jika objek memiliki level ancaman yang berbahaya, yayasan akan menugaskan satuan unit Mobile Task Force untuk mengamankan objek. Objek yang sudah diamankan ini akan dimasukkan ke dalam tempat yang sesuai dengan level objeknya. Setelah SCP diamankan dan ditampung, peneliti yang ditugaskan ke proyek akan sering melakukan sejumlah tes dan berusaha mengumpulkan data sebanyak mungkin. Salah satu cara utama peneliti menguji dan berinteraksi dengan objek adalah menggunakan personil kelas D. Informasi yang detail harus dicantumkan. Contohnya seperti di mana dan bagaimana SCP pertama kali ditemukan, bagaimana hasil penelitian, lokasi pengamanan SCP, hasil wawancara, dan informasi lain yang dianggap penting. Pada penanganan ini, nggak boleh sama sekali ada saksi dari warga. Karena itu, mereka harus menghapus ingatan para saksi. Well, seperti itulah cerita tentang SCP Foundation. Jika kalian ada kritik, saran, atau mungkin referensi lain, silahkan tulis di kolom komentar. And see you in another page of history. Bye-bye.